Seni bertahan bawa Tottenham juara dan awal bencana untuk MU. San Mamés menjadi saksi kejayaan Tottenham di Liga Eropa musim 2024-2025. Son Heung-min dan kawan-kawan meraih gelar usai menang 1-0 atas Manchester United pada laga final hari Kamis 22 Mei dini hari waktu Indonesia Barat. Tottenham datang sebagai tim yang haus gelar, sementara Manchester United membawa nama besar dan rekor impresif sepanjang turnamen. Namun malam itu justru semangat dan keteguhan Spurs yang keluar sebagai pemenang. Gol tunggal kemenangan dicetak oleh Brennan Johnson pada penghujung babak pertama. Gol ini jadi titik balik pertandingan, mengubah arah laga dan menghancurkan mental setan merah. Gelar Liga Eropa membuat musim buruk Tottenham yang terpuruk di peringkat ke-16 klasemen Premier League tidak akan dihitung lagi. Mereka punya trofi yang mengubah segalanya. Lantas, apa pelajaran yang bisa dipetik dari laga Tottenham versus MU? Yang pertama, seni bertahan Tottenham. Tottenham menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal menyerang. Memainkan sepak bola bertahan juga bisa memberikan kemenangan, bahkan trofi penting seperti Liga Eropa. Tottenham bertahan pada hampir sepanjang laga. Mereka lebih banyak berada dalam tekanan MU. Penguasaan bola The Lily Whites hanya 27%. Tottenham juga hanya melepas 1 shots on target. Namun bertahan adalah hal rumit. Banyak yang bikin permainan bertahan adalah bagian dari seni dan Tottenham memberikan bukti. Mereka membuat 73% penguasaan bola MU terasa hampa karena tidak mampu bikin gol. Kedua, duet Christian Romero dan Mickey van de Ven. Tottenham bertahan secara kolektif di final Liga Eropa. Richarlison tampil sangat bagus. Pemain asal Brazil itu menunjukkan etos kerja besar saat membantu pertahanan. Namun, ada pemain yang layak dapat apresiasi khusus, yakni duet back tengah Christian Romero dan Mickey van de Ven. Mereka bermain konsisten, sangat fokus sepanjang laga. Romero saat kuat pada situasi bola mati. Dia memastikan Tottenham tidak seperti Lyon dan Bilbao yang diobok-obok Harry Maguire. Sedangkan Van de Ven melakukan penyelamatan penting dari peluang emas Casemiro. Ketiga, musim bencana setan merah. Bagi MU, kekalahan di final Liga Eropa akan berdampak sangat besar. Bukan hanya pada aspek olahraga, akan tetapi finansial. MU harus bersiap dengan skenario buruk. MU tidak akan bermain di Liga Champions musim depan. Bahkan tidak bermain di kompetisi antar klub Eropa sama sekali. Faktor ini akan berdampak pada pemasukan klub. Partisipasi di Liga Champions sangat penting karena dapat menghasilkan lebih dari 100 juta pounds atau sekitar 2,2 triliun rupiah dari tiket, uang siaran, dan bonus sponsor. Ungkap pakar ekonomi olahraga Kieran Maguire pada BBC Sport. Tanpa bermain di kompetisi Eropa, MU mungkin akan dapat penalti dari sponsor mereka. Selain itu, MU juga kehilangan daya tarik untuk merekrut pemain bintang. Keempat, tangis untuk penantian panjang Son Heung-min. Tottenham sudah sangat lama tidak meraih gelar. Trofi terakhir yang mereka raih adalah Piala Liga musim 2007-2008. Artinya, mereka menunggu hingga 17 tahun untuk juara lagi. Gelar Liga Eropa juga sangat berarti bagi Son Heung-min. Sang kapten melakukan apa yang tidak bisa dilakukan Harry Kane dan Gareth Bale, yakni meraih trofi bersama Tottenham. Liga Eropa juga jadi trofi mayor pertama yang didapat Son Heung-min pada level klub. Son Heung-min akan mengenang malam di San Mamés dengan tangis bahagia. Begitu juga Tottenham yang akan mengenang Son Heung-min sebagai legenda. Kelima, Ange Postecoglou, sang legenda. Ange Postecoglou melanjutkan tradisi unik dalam karirnya. Pria asal Australia itu punya rekor selalu memberikan trofi pada musim kedua secara penuh. Hal itu sudah dilakukan di South Melbourne, Brisbane Roar, Yokohama Marinos, dan Celtic. Setelah Juande Ramos, Ange Postecoglou jadi pelatih pertama yang membawa Tottenham menjadi juara. Dia melakukan apa yang tidak bisa dilakukan nama besar lain seperti Jose Mourinho, Antonio Conte, hingga Mauricio Pochettino. Luar biasa untuk klub, itu telah lama dinantikan. Senang untuk klub dan semua penggemar. Sekarang Ange turun sebagai manajer legendaris yang memenangi Piala Eropa, kata Gareth Bale. Kini kita lanjut membahas Ruben Amorim yang dikabarkan siap mundur dari MU tanpa kompensasi hanya dengan satu syarat. Dalam konferensi pers pasca pertandingan, nada bicara Amorim menunjukkan adanya keraguan. Saya tidak punya apapun untuk ditunjukkan kepada para penggemar. Jadi saat ini hanya sedikit keyakinan, kata Amorim dikutip dari Mirror. Pernyataan ini secara gamblang menunjukkan bahwa hasil di final Liga Eropa telah mengikis kepercayaan dirinya
setidaknya dalam hal memberikan trofi kepada para penggemar. Namun, Amorim juga menegaskan komitmennya terhadap tim. Saya masih sangat percaya diri dengan pekerjaan saya, dan seperti yang Anda lihat, saya tidak akan mengubah apapun dalam cara saya bekerja. Saya selalu sangat jujur. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada keraguan, ia tetap percaya pada filosofi kepelatihannya dan tidak akan mengubah pendekatannya. Yang paling menarik perhatian adalah pernyataan Amorim mengenai masa depannya. Pria asal Portugal itu mengaku siap mundur dari posisi manajer MU. Namun itu hanya terjadi dengan satu syarat. Saya selalu terbuka jika dewan direksi dan para penggemar merasa saya bukan orang yang tepat, saya akan pergi keesokan harinya tanpa membicarakan kompensasi apapun. Namun saya tidak akan berhenti. Pernyataan ini adalah sinyal jelas bahwa ia siap untuk melepaskan jabatannya jika tidak ada lagi dukungan penuh dari klub dan supporter. Sikap ini patut diacungi jempol mengingat jarang ada manajer yang bersedia pergi tanpa menuntut kompensasi. Meskipun pertanyaan tentang masa depan terus menghantuinya, Amorim memilih untuk fokus pada rasa sakit kekalahan. Namun, saya tidak akan berbicara tentang masa depan malam ini, kami harus mengatasi rasa sakit karena kalah dalam pertandingan ini, katanya. Amorim juga menyuarakan keyakinannya bahwa United adalah tim yang lebih baik meskipun gagal meraih kemenangan. Akan tetapi kami berhasil tidak mencetak gol lagi, katanya. Para pemain mencoba segalanya untuk memenangkan pertandingan dan saya pikir kami lebih baik dari lawan, tegas mantan pelatih Sporting CP tersebut. Selanjutnya kita membahas tentang pemain kunci setan merah yakni Bruno Fernandes. Tanpa kompetisi Eropa musim depan, akankah Bruno Fernandes bertahan? Fernandes menyatakan komitmennya untuk membawa MU kembali ke jalur kesuksesan. Namun, dia dengan tegas mengatakan bahwa keputusan akhir ada di tangan manajemen klub. Pemain berusia 30 tahun itu sadar bahwa sepak bola modern seringkali tentang keputusan bisnis. Jika MU merasa perlu menjualnya untuk mendapatkan dana segar, dia akan menerima keputusan tersebut. Saya akan tetap di sini sampai klub memberitahu saya bahwa ini waktunya pergi, ujar Fernandes kepada media Portugal. Saya siap membantu klub mewujudkan hari-hari indah lagi, tambahnya. Potensi kepergian Bruno Fernandes. Kontribusi Fernandes sepanjang musim tidak diragukan lagi dengan menjadi top skor kedua tim. Namun, situasi finansial MU yang rumit bisa memaksa mereka mempertimbangkan penjualan pemain bintang. Al Hilal dikabarkan siap membayar mahal untuk mendapatkan jasa Fernandes. Transfer ini bisa menjadi sumber dana penting untuk membangun tim yang lebih kompetitif. Hari ketika klub merasa saya sudah terlalu mahal atau waktunya pergi, sepak bola memang seperti itu dan kita tidak pernah tahu, lanjut Fernandes. Jika klub merasa ini waktunya, saya pergi karena mereka butuh uang. Ya, terkadang memang seperti itulah sepak bola, imbuhnya. Dukungan untuk Ruben Amorim. Meski hasil kurang memuaskan, Fernandes tetap mendukung penuh pelatih Ruben Amorim. Dia yakin pelatih asal Portugal itu adalah orang tepat untuk memimpin MU di masa sulit ini. Sejak menggantikan Erik ten Hag November lalu, Amorim belum bisa membawa perubahan signifikan. Namun, Fernandes menekankan bahwa proses membangun tim membutuhkan waktu. Bukan keputusan saya, tapi saya pikir Ruben Amorim adalah orang yang tepat, tegas Fernandes. Saya tahu sulit dipahami, tapi saya tetap percaya dialah pelatih yang benar untuk kami, tutupnya. Gimana pembahasan kali ini? Seru kan? Yang pasti, selamat untuk Tottenham atas gelar Liga Eropa musim ini. Dan semoga setan merah bisa kembali ke papan atas di musim depan. Tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang keterpurukan MU di musim ini ya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.